Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Road to PTN. Nah teman-teman, sebelumnya perkenalkan aku Marvina Tripinita, mahasiswa jurusan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung. Nah, pada kesempatan kali ini nih, aku akan bercerita terkait dengan beberapa pertanyaan yang amat sangat sering muncul terkait dengan jurusan ilmu politik dan juga tips and trik kuliah di jurusan ini. So, keep on watching! Nah teman-teman, berbicara mengenai politik, pada dasarnya kita tidak bisa terlepas dari yang namanya politik. Contoh sederhananya saja, saat kita membuka lemari, kita memilih baju mana yang akan kita gunakan untuk hari ini, tanpa disadari kita telah melakukan sebuah kegiatan politik. Oke, back to the topic. Terkait dengan jurusan ilmu politik itu sendiri, ada beberapa pertanyaan yang amat sangat sering muncul terkait dengan jurusan ilmu politik. Pertanyaan pertama, apa sih sebenarnya jurusan ilmu politik itu? Nah teman-teman, jurusan ilmu politik merupakan jurusan yang membekali para mahasiswanya dengan teori dan juga praktek secara bersamaan. Nah, yang mana teori-teori yang diajarkan di jurusan ilmu politik ini amat sangat kompleks. Di sini juga kita diajari terkait dengan ideologi politik yang ada di berbagai dunia, kemudian ideologi mana yang digunakan dalam suatu negara, yang mana negara yang dibahas ini tidak hanya Indonesia saja, melainkan juga negara-negara lain yang ada di dunia. Nah, selain itu juga mahasiswa jurusan ilmu politik ini dibekali dengan praktek yang tidak kalah seringnya dengan teori yang diajarkan, yang mana praktek-praktek ini biasanya dilaksanakan oleh para mahasiswa melalui penelitian-penelitian di lapangan, melalui riset politik, dan masih banyak lainnya. Nah, jadi ilmu politik ini tidak hanya membahas tentang apa yang harus dilakukan, melainkan juga apa yang sebenarnya telah dilakukan. Seperti itu. Nah, kemudian pertanyaan kedua, apa sih yang dipelajari di jurusan ilmu politik ini dan mata kuliah apa saja sih yang ditawarkan ketika kita masuk ke jurusan ini? Oke teman-teman, terkait dengan apa yang dipelajari, seperti yang aku bilang sebelumnya, bahwasanya di jurusan ilmu politik ini kita diajari secara seimbang antara teori dan juga praktik, yang mana kita tidak hanya mengetahui tentang ataupun terkait hal-hal yang seharusnya terjadi, melainkan juga bisa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, seperti itu juga. Nah, terkait dengan mata kuliah nih, mata kuliah terutama di universitas aku, Universitas Bangka Belitung, ada banyak sekali mata kuliah yang menarik ya terkait dengan jurusan ilmu politik ini sendiri. Yang pertama, tentu saja kita akan mendapatkan mata kuliah pengantar ilmu politik di semester awal. Kemudian kita juga mendapatkan dasar-dasar ilmu politik. Kemudian juga ada mata kuliah demokrasi dan HAM. Kemudian ada mata kuliah politik legislasi. Kemudian ada politik agraria. Kemudian ada politik ekologi. Kemudian ada juga kebijakan blue tourism. Ada hubungan pusat dan daerah. Kemudian juga ada dinamika politik global, dan masih banyak lagi mata kuliah pilihan yang ditawarkan oleh jurusan ilmu politik ketika kalian masuk ke dalam jurusan ini. Nah teman-teman, pertanyaan ketiga yang amat sangat sering ditanyai ataupun muncul ketika kita membahas jurusan ilmu politik, yaitu prospek kerja apa sih yang dimiliki oleh jurusan ilmu politik ketika lulus nanti. Oke teman-teman, di sini aku bisa bilang bahwasanya jurusan ilmu politik ini merupakan jurusan yang amat sangat fleksibel, yang mana lulusannya nanti bisa memiliki prospek kerja yang sangat luas seperti itu. Memang benar ketika banyak orang bilang bahwasannya lulusan ilmu politik ini akan menjadi seorang dewan ataupun menduduki jabatan di pemerintahan. Nah, mereka memang tidak salah, tetapi juga tidak 100% benar, dalam artian lulusan ilmu politik ini tidak hanya bisa menjadi ataupun menduduki jabatan di pemerintahan saja, melainkan juga bisa menjadi seorang konsultan politik yang berada di belakang para pemerintah gitu ataupun pemerintahan. Kemudian bisa menjadi analis politik, kemudian menjadi dosen tentu saja, kemudian bisa menjadi peneliti politik ataupun riset seperti itu, dan masih banyak lagi pekerjaan-pekerjaan yang sangat amat sesuai dengan jurusan ilmu politik ini sendiri. Nah, kemudian pertanyaan terakhir nih, kira-kira
atau yang amat sangat sering ditanyai oleh para siswa-siswa ataupun calon mahasiswa nih yang baru mau masuk ke universitas ataupun perguruan tinggi. Kira-kira karakteristik ataupun siswa seperti apa sih yang sesuai masuk jurusan ilmu politik ini? Nah, teman-teman, terkhusus para adik-adik calon mahasiswa, di sini aku sampaikan untuk karakteristik. Aku rasa nggak ada ya selama yang jelas. Yang pertama harus menyukai ataupun harus tertarik dengan isu-isu politik, baik isu-isu nasional maupun isu-isu internasional seperti itu. Nah, kemudian harus tekun dalam artian kita ini harus up to date seperti itu, up to date terhadap berita-berita politik, kemudian berita-berita yang terjadi saat ini seperti itu. Kemudian tekun mempelajari ideologi politik, teori-teori yang diajarkan, karena seperti yang aku bilang tadi bahwasanya ilmu politik ini sangat kental dengan teorinya dan juga praktek di lapangannya. Nah, yang ketiga ini harus orang ataupun siswa yang menyukai observan, dalam artian menyukai hal-hal yang berbau ke lapangan seperti itu, menyukai riset, menyukai penelitian dan segala macamnya, karena kita akan tidak hanya di kelas saja seperti itu, kita tidak hanya belajar di kelas saja, melainkan juga langsung turun ke lapangan secara langsung seperti itu. Nah, kemudian yang keempat, aku rasa mereka harus memiliki sikap yang kritis, dalam artian kita amat sering dihadirkan dengan sebuah permasalahan ataupun dengan sebuah kasus. Nah, pada situasi seperti itu kita harus memiliki kritis, harus amat sangat kritis menyikapi kasus itu, yang mana kita tidak boleh subjektif berdasarkan pandangan pribadi, tetapi harus benar-benar berdasarkan data dan juga apa yang terjadi di lapangan seperti itu. Nah, mungkin itu saja sih terkait dengan beberapa pertanyaan yang amat sangat sering muncul terkait dengan jurusan ilmu politik. Oke teman-teman, selanjutnya tips and trick kuliah di jurusan ini. Oke, jadi ini sebenarnya bukan tips and trick, melainkan cara aku belajar ya gitu teman-teman. Tapi mungkin bisa dijadiin contoh lah bagi para teman-teman yang baru masuk ataupun baru bergabung di jurusan ilmu politik ataupun para calon mahasiswa nantinya seperti itu. Nah, yang pertama, kalau aku saat mau masuk ataupun saat mau mulai kelas, aku nggak lupa yang namanya cek berita. Karena apa? Karena kita di jurusan ilmu politik itu amat sangat up to date gitu, dimana para dosennya sering sekali menanyai kita gitu, bertanya terkait dengan apa sih pendapat kamu terkait dengan berita hari ini gitu, apa sih pendapat kamu tentang ini gitu. Jadi kita harus benar-benar up to date terkait dengan berita yang sedang terjadi gitu. Kemudian yang kedua, harus suka mencatat gitu. Jadi apa yang diomongkan ataupun apa yang disampaikan oleh dosen itu yang tidak ada di buku paket kita gitu, harus amat sangat sering kita catat gitu. Karena nanti poin-poin itulah yang kemudian bisa berguna, misalnya saja dalam ujian ataupun UTS ataupun UAS seperti itu. Nah, kemudian harus suka membaca. Nah, aku rasa membaca ini bukan hanya di jurusan ilmu politik ya, melainkan semua jurusan, karena membaca merupakan hal yang amat sangat penting terutama bagi mahasiswa seperti itu. Nah, jadi membaca ini karena ilmu politik ini sangat kental akan teori, yang mana buku ideologi politik juga sampai setebal gini gitu. Jadi amat sangat mengharuskan kita untuk menyukai yang namanya membaca. Nah, kemudian yang keempat atau yang terakhir nih, aktif bertanya gitu. Nggak hanya di kelas bersama dosen saja, tetapi aktif melakukan diskusi-diskusi kepada teman-teman sebaya gitu, teman-teman kelas terkait dengan topik ataupun yang lagi hangat-hangatnya gitu, ataupun peristiwa kejadian yang sedang terjadi gitu. Jadi kayak bertukar pikiran lah gitu, bertukar pikiran sesama teman gitu. Kemudian jika di dalam kelas ini aktif bertanya, seperti yang aku bilang tadi, aktif bertanya ketika dosen memberikan kesempatan untuk bertanya, why not gitu. Karena dengan bertanya inilah kemudian pengetahuan-pengetahuan baru itu muncul. Jadi jangan takut ataupun jangan pernah takut merasa konyol akan pertanyaan diri sendiri, karena kan amat sangat sering tuh terjadi ketika kita mau bertanya tapi kita merasa malu gitu, malu akan pertanyaan, nanti pertanyaannya aneh, atau nanti pertanyaannya tuh nggak berbobot. No, jangan pernah ngerasa kalau pertanyaan yang akan kita sampaikan itu tidak berbobot, karena semua pertanyaan itu kan tergantung dari pribadi kita. Kita bertanya berarti kita nggak tahu gitu. Jadi why not gitu, just raise your hand dan bertanyalah gitu apa yang ingin kamu tanyai ataupun apa yang ingin kamu diskusikan pada hari itu. Nah,
Mungkin itu aja teman-teman terkait dengan seputar pertanyaan yang ada di jurusan ilmu politik dan juga tips and trik belajar dari aku selaku mahasiswa jurusan ilmu politik. Oke, mungkin itu saja. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.